Keajaiban akan muncul ketika memulai hari dengan mengerjakan satu hal yang penting. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Make Time karya Jack Knapp dan John Seratsky. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana cara fokus pada hal yang penting. Setiap harinya kita seringkali terjebak entah karena pekerjaan yang seakan tiada habisnya atau main media sosial hingga berjam-jam. Jack dan John memandang hal tersebut sebagai kesibukan dan pengalihan. Bagaimana bila kamu mundur selangkah dan mulai mengambil alih hidup dan waktu yang kamu miliki? Ini adalah ide yang ditawarkan oleh Jack dan John. Mereka akan membagikan sebuah pola pikir untuk mengatur ulang hidupmu dan fokus pada hal yang penting. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, hidup penuh kesibukan. Kamu pernah ngerasa nggak kalau 24 jam sehari itu nggak cukup? Hal ini mungkin terjadi karena terlalu banyak yang kamu kerjakan dalam sehari, terlalu banyak email yang harus dibalas, terlalu banyak meeting yang harus dihadiri, atau terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial. Situasi ini dialami oleh banyak orang. Kita sibuk melakukan apa yang orang lain minta atau lakukan. Kita berusaha untuk menjadi responsif dan menerima semua undangan meeting. Padahal, belum tentu kita punya kontribusi signifikan di sana. Lama-kelamaan, hal ini menjadi hal yang normal dan semua orang menganggap hal ini sebuah keharusan. Tenang saja, kamu tidak perlu begitu kok. Hidup kamu tidak perlu ditentukan oleh orang lain. Kamu bisa mengambil alih hidupmu. Jika kamu fokus pada prioritas, maka kamu pasti ingin lebih banyak waktu sendiri. Waktu yang tidak terganggu oleh orang lain agar kamu bisa fokus, berpikir, dan menyelesaikan pekerjaan. Ada 2 hal yang buat kamu sibuk. Jack dan John menyebutnya sebagai busy bandwagon dan infinity pools. Busy bandwagon adalah pemikiran kalau orang produktif itu harus sibuk. Mereka lalu berusaha untuk memenuhi jadwal harian, penuh dengan meeting, email yang banyak, dan sebagainya. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi orang tersebut, tapi lama-kelamaan hal ini bisa membuat mereka burn out. Kedua adalah infinity pools. Sebuah analogi di mana kamu berada di dalam arus informasi yang tiada habisnya. Kamu pasti sudah familiar dengan infinity pools, misalnya media sosial, layanan streaming, portal berita, dan sebagainya. Boleh dibilang, kamu ibaratnya sedang membuang waktu. Sebagai gambaran, kita rata-rata menghabiskan waktu 4 jam menonton televisi dan 4 jam sisanya untuk melihat smartphone. Jika digabungkan dengan waktu yang kita habiskan dengan busy bandwagon, ini yang membuat kita kewalahan. Hidup kita seharusnya tidak perlu mengikuti apa yang mayoritas orang lakukan. Misalnya seperti ini, kenapa meeting harus 30 menit atau 1 jam? Kenapa kita harus segera membalas ketika ada pesan yang masuk? Ini adalah standar yang biasanya ada di masyarakat. Walaupun kita tidak bisa mengubah jadwal harian, kita bisa memilih untuk fokus di mana. Tujuannya bukan untuk menghemat waktu, tapi meluangkan waktu untuk mengerjakan hal yang penting. Hal ini tentu saja tidak mudah. Kita tidak bisa bergantung hanya pada kemauan kuat. Namun, kita perlu punya strategi untuk menciptakan batasan antara kita dan gangguan tersebut. Misalnya begini, kamu bisa mengatur time limit untuk aplikasi yang ada di handphone. Hanya 5 menit untuk membuka media sosial. Kedua, membuat prioritas hidup. Banyak orang terjebak ingin menyelesaikan banyak hal dalam sehari. Bagaimana bila kamu coba untuk fokus pada satu hal saja? Satu tujuan itu merupakan kombinasi antara jangka pendek dan jangka panjang. Sebuah tujuan yang bisa kamu selesaikan dalam 1 hari, namun juga merupakan bagian penting dalam jangka panjang. Jack dan John menyebut hal ini sebagai highlight. Sederhananya, sebuah highlight berisi 3 bagian, entah itu penting, bermakna, atau menyenangkan. Pertama, tanyakan ke dirimu sendiri, tugas apa yang paling penting dan harus dikerjakan saat ini juga? Kamu bisa menemukannya di to-do list atau inbox emailmu. Mungkin kamu harus segera membuat proposal untuk klien, janji meeting dengan calon konsumen, dan sebagainya. Kedua, tanyakan ke dirimu, apa yang membuatmu merasa puas setelah bekerja seharian?
Hal ini berisi kegiatan yang ingin kamu kerjakan, namun selalu kamu tunda karena tidak mendesak. Kepuasan ini biasanya berasal dari tugas yang ingin kamu selesaikan. Ada beberapa cara untuk menemukan highlight-mu. Pertama, prioritize your life. Apa tujuan hidupmu? Buatlah daftar hal penting dalam hidup. Pikirkan tentang hal tersebut dan fokus pada tugas penting yang akan bantu kamu untuk terus maju. Kedua, write it down. Mulailah menulis tugas apa yang ingin kamu kerjakan hari ini. Jika sudah, kegiatan ini akan meningkatkan kemungkinan kita untuk menyelesaikannya. Kamu juga bisa minta bantuan orang terdekatmu untuk mengingatkan kamu soal tugas hari ini. Hal ini bisa membuat kamu jadi lebih bertanggung jawab. Ketiga, groundhog it. Apa jadinya bila kamu tidak tahu harus apa? Coba lihat pekerjaan yang kamu lakukan kemarin, ulangi lagi, dan lanjutkan bagian tersebut apabila belum selesai. Keempat, design your day. Kamu perlu membuat jadwal yang jelas kapan kamu mengerjakan hal tersebut. Hal ini akan mendorong kamu untuk mengalokasikan waktu khusus dan tidak menunda pekerjaan terus-menerus. Kelima, bulldoze your calendar and say no. Pada kenyataannya, apa yang kita rencanakan tidak selalu mulus dan berjalan baik. Misalnya, kita punya rencana untuk mengerjakan presentasi penting untuk klien. Tapi, kamu malah banyak menghabiskan waktu membalas email, ngobrol dengan rekan kerja, atau bahkan diajak ikut meeting yang tidak penting. Kamu harus belajar untuk bilang tidak dan atur ulang kalendermu. Buat waktu khusus tanpa diganggu untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda. Ketiga, belajar fokus. Pasti kamu penasaran, kok bisa ya ada orang bisa fokus dan mencapai hal besar dalam hidupnya? Apakah karena orang tersebut punya motivasi yang kuat? Ternyata tidak. Mereka punya cara untuk meminimalisir gangguan dalam hidupnya sehingga membantu mereka mencapai hal besar dalam hidup. Kamu pun bisa memulainya dengan menghilangkan gangguan. Mungkin di era sekarang, handphone yang fungsinya membantu kita dalam bekerja malah menjadi gangguan terbesar apabila kita tidak bijak menggunakannya. Coba mulai lihat aplikasi yang ada di smartphone-mu. Hapus semua game, media sosial, atau aplikasi baca berita yang termasuk dalam Infinity Pools. Atau kalau menurutmu hal ini terlalu ekstrim, mulailah dengan mematikan notifikasinya. Notifikasi kecil itu tentunya sangat mengganggu dan membuatmu jadi ingin membukanya, karena memang fungsinya seperti itu. Tips lain yang bisa kamu coba, yaitu jangan selalu membawa handphone kemanapun. Jika kamu sedang berolahraga, jalan keluar, mengerjakan tugas, buat handphonemu berada di luar jangkauan. Hal ini akan mengurangi dorongan untuk selalu mengecek handphone setiap beberapa detik sekali. Bagaimana kalau kamu sedang bekerja? Nah, kamu bisa membuat waktu khusus untuk mengecek dan membalas email. Kamu tidak perlu langsung membalas email yang muncul, tapi coba buat waktu khusus, misalnya 3 kali dalam sehari untuk mengecek email, ketika kamu baru masuk ke kantor, sebelum makan siang, dan jam 3 sore. Ini merupakan latihan kalau kita tidak perlu harus mengikuti orang lain. Kita bisa menciptakan aturan sendiri. Banyak orang merasa tidak punya waktu, namun mereka bukan tidak punya waktu, tapi mereka tidak tahu cara menggunakan waktu untuk mengerjakan prioritas dalam hidup. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.